Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Alicia Putri dengan NIM 11112501116 dari kelas 1M Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas itu ada daftar isi yang mencakup pengertian bahasa dan bahasa baku, acuan bahasa baku, ciri-ciri bahasa baku, fungsi bahasa baku, tantangan dan fakta penelitian, contoh bahasa baku dan tidak baku, tips menggunakan bahasa baku, dan selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama ada definisi bahasa dan bahasa baku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Kata baku sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Sehingga secara luas bahasa baku bisa diartikan sebagai ragam bahasa yang memenuhi kaidah atau standar yang telah disepakati dan diterima secara luas, termasuk kosakata, ejaan, kata, tata bahasa. Contoh penelitiannya, bahasa baku mencakup tata bahasa, kosakata, ejaan, dan pelafalan yang disepakati dan diterima secara luas oleh penutur bahasa tersebut. Yang kedua ada acuan bahasa baku. Salah satu acuan utama adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kamus utama untuk kosakata baku. Selain itu, acuan ejaan dan tata bahasa resmi adalah pedoman untuk ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI yang menggantikan EYD. Dengan demikian, penggunaan kata atau kalimat yang dianggap baku haruslah sesuai dengan pedoman-pedoman tersebut. Yang ketiga, ada ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama, bentuk kata yang tetap tidak berubah-ubah secara bebas. Yang kedua, tidak dipengaruhi secara langsung oleh dialek daerah atau bahasa asing secara tidak terkendali. Yang ketiga, digunakan dalam konteks formal atau resmi seperti surat, karya ilmiah, pidato. Yang keempat atau yang terakhir, ejaan, penulisan, dan pengucapan sesuai dengan standar kebahasaan. Selanjutnya ada fungsi bahasa baku. Yang pertama, bahasa baku berfungsi sebagai tolak ukur atau ragam standar di dalam komunikasi tertulis dan lisan formal. Yang kedua, membantu menjamin kejelasan, keseragaman, dan pengertian bersama antar penutur dari latar belakang berbeda. Nah, selanjutnya, sebagai identitas nasional dan alat pemersatu karena Indonesia memiliki banyak ragam bahasa daerah, maka penggunaan ragam baku memperkuat bahasa persatuan. Selanjutnya ada tantangan dan fakta penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa baku di lingkungan pendidikan seperti kampus dan mahasiswa masih belum konsisten. Pengaruh bahasa baku atau bahasa sehari-hari, media sosial, dialek daerah, juga pengaruh asing. Akibat dari penggunaan yang tidak sesuai bisa berupa kredibilitas teks menurun dan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada contoh bahasa baku dan bahasa tidak baku. Dalam bentuk baku, antre, sedangkan dalam bentuk tidak baku, antri. Praktik dan praktek. Risiko dan resiko. Nomor dan nomer, aktivitas dan aktivitas. Selanjutnya ada tips penggunaan bahasa baku. Yang pertama, selalu merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia dan PUEBI ketika menulis formal. Yang kedua, hindari campuran dialek atau slang dalam tulisan resmi. Yang ketiga, periksa ejaan, imbuhan, dan struktur kalimat. Yang keempat, latih kebiasaan berbahasa baku di dalam ruang formal seperti laporan dan makalah. Yang kelima, dalam konteks presentasi atau dokumen resmi, gunakan ragam yang baku agar profesional dan jelas. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Bahasa baku adalah bentuk ragam resmi dan standar dari bahasa Indonesia yang telah disepakati. Penggunaan bahasa baku penting untuk kejelasan komunikasi, legitimasi teks, dan identitas nasional. Meski demikian, praktek penggunaan masih menghadapi tantangan nyata, sehingga perlu upaya sadar untuk penerapannya. Dengan memahami definisi, fungsi, dan penerapan bahasa baku, kita bisa lebih efektif dalam komunikasi formal.